kembali. Perkenalkan, nama saya Eni Sukmawati. Saya Dirma Durmalasari. Saya Sapi Novita. Dalam kegiatan presentasi kali ini, kami membagi ke dalam beberapa sesi, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Alangkah baiknya untuk mengawali presentasi kali ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Langsung saja pada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Poin yang pertama yaitu mengenai hakikat konstitusi. Mengenai kata konstitusi, banyak sekali definisi tentang konstitusi. Seperti yang dapat kalian lihat, konstitusi ini diartikan ke dalam beberapa bagian, yaitu konstitusi dalam arti luas, dalam arti sempit, dalam arti material, dan dalam arti formil, dan juga ada konstitusi dalam pandangan ahli. Yang pertama yaitu konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti luas ini merupakan keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, konstitusi dalam arti luas ini mencakup semua peraturan tertulis. Nah, yang dimaksud dengan peraturan tertulis di sini merupakan peraturan yang memiliki kekuatan konkret. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar. Di Indonesia sendiri, untuk konstitusi secara luas ini yang pernah digunakan ada UUD 1945, UUD RIS, UUD M, dan juga UUD 1945 setelah amandemen. Kemudian konstitusi yang diartikan secara tidak tertulis yaitu merupakan peraturan yang tidak tertulis namun tetap dilaksanakan di dalam negara tersebut. Misalnya hasil dari keputusan DPR yang dihasilkan dari hasil musyawarah mufakat, pidato dan juga pidato presiden. Kemudian konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Berarti konstitusi dalam arti sempit ini merupakan peraturan secara tertulis, yaitu UUD 1945. Kemudian konstitusi dalam arti material. Konstitusi menitik beratkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi berisi hal pokok tentang struktur dan organisasi negara. Konstitusi secara material ini memuat tentang pola-pola kenegaraan. Misalnya seperti bentuk negara, susunan negara, kekuasaan pemerintah, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya konstitusi dalam arti formil. Konstitusi dalam arti formil merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Nah, untuk konstitusi dalam arti formil ini, jadi dalam pembentukannya itu berbeda, harus lebih istimewa. Kemudian ada juga konstitusi dalam pandangan ahli, bisa kalian baca. Jadi dapat disimpulkan konstitusi dari berbagai definisi ini, konstitusi itu merupakan peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan landasan untuk melaksanakan dalam pelaksanaan suatu negara. Kemudian lanjut pada poin kedua, yaitu tentang nilai-nilai dalam konstitusi. Nah, secara umum nilai dalam konstitusi ini dibagi menjadi 3, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan juga nilai semantik. Di mana nilai normatif ini, jadi si konstitusi itu hanya berlaku
Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam mengimplementasikannya masih kurang sempurna. Ketidaksempurnaan ini disebabkan karena pasal-pasal yang tidak berlaku. Jadi setiap pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang ini tidak semuanya berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Bukan tidak berlaku, tidak dipatuhi. Nah, kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai semantik. Konstitusi dikatakan bernilai semantik itu jadi secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya digunakan oleh penguasa untuk kepentingan penguasa dalam politik tertentu. Kemudian yang poin ketiga yaitu tentang tujuan konstitusi. Nah, konstitusi di sini memiliki banyak tujuan, diantaranya secara umum konstitusi membatasi kekuasaan penguasa. Dengan demikian, dengan dibatasinya kekuasaan, maka tidak akan terjadi kesewenang-wenangan. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang memiliki sistem kepemimpinan presidensial, DPR sangat dibutuhkan. DPR sangat dibutuhkan untuk mengawasi presiden dan wakil presiden. Fungsi pengawasan DPR ini bertujuan untuk mengawasi presiden dan wakil presiden supaya tidak melakukan kesewenang-wenangan. Kemudian tujuan konstitusi yang kedua yaitu konstitusi melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia, konstitusi melindungi hak asasi manusia ini. Jadi si konstitusi menjamin terlaksananya kewajiban dan menjamin pula terpenuhinya hak. Di Indonesia sendiri, konstitusi ini tentang perlindungan hak asasi manusia ini tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Di mana pasal 28 ini bukan berisi tentang manusia saja, tetapi pemerintah diwajibkan untuk melindungi hak setiap warga negara secara hukum. Kemudian tujuan konstitusi yang ketiga yaitu konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nah, pedoman penyelenggaraan ini di Indonesia sendiri bentuk pedomannya yaitu dengan membagi ke dalam beberapa lembaga seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian materi selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi konstitusi. Menurut Indri Asidiki, pakar hukum tata negara mengungkapkan 8 fungsi konstitusi, yaitu yang pertama penentu atau pembatas kekuasaan, yang kedua mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, yang ketiga sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara, yang keempat sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang keenam, sebagai simbolis, yaitu sebagai sarana pemersatu, perujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang ketujuh, sebagai sarana pengendalian masyarakat, dan yang terakhir sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi di sini artinya yaitu tempat atau posisi. Konstitusi tersendiri menduduki urutan paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang pertama yaitu konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara.
Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki atau dalam urutan peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 ini telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Yang pertama, perubahan undang-undang dihasilkan pada sidang umum MPR tahun 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober. Perubahan kedua yaitu dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus. Perubahan ketiga dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November. Dan perubahan yang keempat dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2002 dari tanggal 1 sampai 11 Agustus. Nah, sebelum amandemen atau perubahan, undang-undang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Akan tetapi, setelah dilakukan amandemen, undang-undang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Aturan Tambahan Undang-Undang tahun 1945. Selanjutnya yaitu tentang tujuan negara. Tujuan negara di sini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum negara Indonesia terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum di sini berhubungan dengan status Indonesia sebagai masyarakat di dunia, yaitu makna yang terkandung dalam tujuan negara merupakan penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Politik bebas aktif di sini artinya Indonesia menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia, tetapi tidak memihak pada ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Nah, yang kedua yaitu tujuan khusus negara Indonesia. Terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan khusus di sini berhubungan dengan status Indonesia untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ade. Pembukaan UUD RI 1945 juga termuat asas kerohanian negara. Asas kerohanian negara merupakan segala sesuatu yang berhubungan atau berguna bagi batin atau rohani manusia. Asas kerohanian merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya Filsafat Negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD RI tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada juga asas politik negara, yaitu dasar penyelenggaraan negara. Asas politik negara Indonesia ditegaskan dalam pembukaan UUD RI tahun 1945 yang tercantum dalam alinea keempat yang berbunyi, maka disusullah kemerdekaan
kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada berdasarkan bunyi alinea tersebut, negara Indonesia memiliki 3 asas politik negara. Yang pertama ada dasar hukum atau undang-undang dasar, yaitu peraturan yang sangat penting keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena muatan yang terkandung dalam undang-undang dasar merupakan ketentuan dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian yang kedua ada bentuk pemerintahan, yaitu republik. Bentuk pemerintahan ini dengan kepala negara dan pemerintahannya bisa dijabat oleh masyarakat sipil. Jadi siapapun bisa menjadi pemimpin negara Indonesia. Nah, kepala negara dalam republik ini biasa disebut dengan presiden. Kemudian ada negara yang berkedaulatan rakyat, berarti bahwa negara Indonesia dipimpin oleh rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi, tetapi pelaksananya diserahkan kepada organ-organ negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya ada struktur ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Di Indonesia terdapat lembaga-lembaga negara. Nah, dari bagian ini, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kekuasaan tertinggi. Jadi kekuasaan tertinggi itu bukan presiden, melainkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada lembaga tes politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif yaitu MPR, DPD, dan DPR yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Kemudian eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden yang memiliki wewenang untuk menjalankan undang-undang. Dan ada yudikatif yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang memiliki wewenang untuk tetap menjaga undang-undang. Kemudian ada juga lembaga negara BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawas pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ada dinamika konstitusi Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara menyebabkan terjadinya dinamika konstitusi di Indonesia. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai Agustus 1950, konstitusi yang digunakan oleh negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, namun pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus, undang-undang ini hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Kemudian yang kedua, kita juga pernah menggunakan Konstitusi RI atau Republik Indonesia Serikat tahun 1949, tepatnya pada tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus tahun 1950. Konstitusi ini terdiri atas mukadimah, isi dan mukadimah atau yang biasa disebut piagam. Konstitusi ini berisi 6 bab dan 100. Undang ini bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena kita menunggu Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi yang baru. Maka UUD ini hanya bersifat sementara. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada masa Orde Lama kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yaitu pada 5 Juli tahun 1959 sampai 1965. Masa Orde Lama ini berakhir dengan adanya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI.
1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, pada era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang, kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masa era reformasi ini juga dikenal dengan masa transisi, yakni masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab dibatasi 3 pertanyaan. Dan suatu negara, dan apakah negara bisa berjalan tanpa konstitusi, dan apa yang terjadi jika di dalam sebuah negara tidak didasari oleh konstitusi? Konstitusi yang merinci nilai semantik. Di sini kan konstitusi dikatakan bernilai semantik jika hanya digunakan untuk kepentingan penguasa. Nah, mau ini dong contoh dari konstitusi yang bernilai semantik. UDS tahun 1950 dan apa bedanya UDS dengan undang-undang sebelumnya? Baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan suatu negara. Jadi jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka suatu negara tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, dan sesuai juga dengan tujuan konstitusi, di mana konstitusi itu memiliki tujuan sebagai pembatas. Berarti jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, di dalam negara tersebut tidak ada batasan-batasan kesewenang-wenangan. Tujuan yang kedua yaitu dalam perlindungan HAM. Berarti kalau dalam suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka HAM juga tidak akan terlindungi. Kan konstitusi tujuannya untuk melindungi HAM.